Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan atau selamat pagi teman-teman semua. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan praktikum kita yang kemarin, di mana kita kemarin sudah belajar untuk bagaimana kita mengenal SPSS, bagaimana menggunakannya, di mana di pertemuan yang pertama ini itu kita lanjutkan, yaitu bagaimana kita membuat tabel atau penyajian data dalam bentuk diagram batang misalnya, atau diagram lingkaran atau grafik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita membuat diagram lingkaran. Nah, sekarang kita coba membuat diagram batang. Nah, untuk datanya ini saya gunakan hasil data penelitian saya tahun 2016 kemarin. Jadi biar kita tidak lama gitu ya, sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini mungkin saya perbesar dulu. Nah, kemarin kita sudah ngasih contoh ya bagaimana cara mengisi. Kebetulan di sini contohnya ini masih kurang satu ya, data ini bisa, ini nanti data ordinal ya. Jadi sudah ada 3 contoh nih, data yang berupa scale. Jadi scale ini adalah interval dan rasio, nominal dan ordinal ini sama ya, dalam arti kategorinya yaitu data kategori. Kemudian nanti kita coba buat diagramnya. Oke, kita coba dulu. Jadi yang perlu teman-teman ingat, yang namanya SPSS ini ada jantungnya, yaitu namanya analyze ya. Jadi ini adalah jantung SPSS. Ini adalah istilah yang diberikan guru saya, Pak Zulaila ya. Jadi analyze, kita coba aja ya. Misalnya kemarin sama analyze, kemudian deskriptif statistik. Nah, frekuensi, kita misalnya pengen melihat misalnya pendidikan orang tua ya, kita masukkan aja. Kemudian pekerjaan orang tua boleh, jumlah anak oke, pendidikan, penghasilan juga oke. Kita pilih chartnya, misalnya kita kemarin sudah ya, untuk pie chart itu diagram lingkaran, kemudian bar chart berarti diagram batang. Kita coba aja, kita sudah kita pilih bar chart, kemudian kita continue, kemudian kita klik OK ya. Kita coba lihat aja hasilnya, kita tunggu. Sekarang masih proses, kita perbesar ya biar kelihatan. Nah, di sini muncul 2 hasil teman-teman. Yang pertama adalah dalam bentuk frekuensi. Nah, di modul sudah dikasih contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dari pendidikan orang tua misalnya, yang berpendidikan dasar itu ada 16 atau persentasenya 66,7% ya. Kemudian yang menengah ini 5%, yang tinggi nggak ada ya. Nah, jadi totalnya 100% nanti kumulatifnya. Ini oke. Kemudian yang pekerjaan juga sama ya kategorinya. Ini sepertinya ada satu yang nggak masuk nih datanya, yang 12,5% ini nanti kita cek ya, mungkin di pengisiannya kurang tepat. Nah, tapi nanti ini intinya sama aja. Nanti misalnya di sini ada dasar, menengah, tinggi, teman-teman nanti nggak boleh ini di copy paste dimasukkan ke hasil ya. Jadi ini nanti harus dimasukkan ke tabel terbuka ya, seperti contoh ini. Nah, ini kan. Jadi kalau di publikasi internasional itu nanti biasanya kita menggunakan model-model seperti ini. Ini namanya tabel terbuka. Jadi kanan kirinya tidak tertutup, atau bagian tengahnya tidak ada garis vertikal ya. Jadi terbuka namanya. Nah, nanti persentasenya ini kita ambilkan dari hasil output dari SPSS tadi. Nah, ini misalnya
berapa persen ya. Yang dasar 66,7%. Kita masukkan frekuensinya ada 16. Nah, nanti ini disusun dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk data demografi itu kita bisa gabungkan jadi satu ya. Mulai dari usia anak, jenis kelamin anak, pendidikan orang tua, ya semuanya bisa dijadikan satu. Oke, kita kembali lagi ke sini, kita lihat ya. Jadi ini adalah contoh diagram batang. Oh ya, saya lupa ya. Jadi teman-teman silakan untuk typing chatnya. Kalau teman-teman punya Windows, ya silakan dibikin. Nah ini ya, ketik snipping tool namanya ya, snipping tool. Oke, jadi betul ini kayak punya saya ini. Jadi kalau nanti teman-teman punya tugas, nah disuruh untuk membuatkan laporannya dalam bentuk PDF, atau misalnya teman-teman mau mengecrop wordnya, nanti tinggal klik snipping tools ya. Kita misalnya pengen melihat pendidikan orang tua ya, nah kita bisa mengecek. Nanti kita cek nanti yang salah di mana ini. Apakah dasar, menengah, yang satu ini apa, ini harusnya ada. Oke ya. Nah ini sudah ketemu hasilnya. Ada yang punya jumlah anaknya, yang paling banyak jumlah anaknya 2, yang paling sedikit jumlah anaknya 3 misalnya. Oke. Tentu data ini tergantung data yang kita lakukan penelitian. Kemudian ini untuk penghasilan orang tua ternyata masih banyak yang di bawah UMK atau upah minimum Kabupaten Bantul waktu itu ya, tahun 2016 itu masih 1.125.000. Jadi beda dengan di Padang. Kalau di Padang mungkin sudah di atas 2 juta ya. Jadi memang biaya hidup di Padang dan di Bantul atau di Jogja ya, itu lebih mahal di Padang. Makanya untuk UMK-nya lebih murah. Nah, nanti kalau teman-teman ingin membuat seperti ini tentunya akan mengacu kepada UMK atau UMP misalnya provinsi. Nah, itu disesuaikan ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan nanti di chat di WA dulu sementara ya. Oke, kita cek lagi kompetensi apa yang belum. Jadi kalau di sini memang ini sudah ya, sudah bisa berarti ya membuat ini, karena ini kita buat secara manual. Oke, ini contoh yang kalau mau ada interval ya, nanti berarti kita sama cara membuatnya kita kategorikan. Ini kan sama kayak misalnya pendidikan tadi ya, misalnya SD sampai SMP itu pendidikan dasar, kemudian ini SMA atau SMK itu menengah, D1 sampai S3 misalnya itu adalah tinggi. Jadi sama aja. Nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, oke ya. Interval. Semua data ini sebenarnya disajikan biar mudah untuk dibaca. Oke, kita mungkin yang belum adalah grafis ya. Jadi ini kalau grafis ini otomatis kita harus mengkombinasikan antara, kalau di sini kan kejadian ISPA dengan angka kejadiannya berapa gitu ya. Kalau usia usia dalam bulan ya. Yang di sini adalah angka kejadiannya misalnya. Nanti akan ketemunya di mana. Yang biru ini adalah ISPA, yang ini adalah yang kontrol. Kontrol itu misalnya yang kelompok pembanding. Jadi ini ada 2 kelompok. Berarti nanti otomatis kalau kita buat mungkin yang muncul adalah 1 dulu. Kalau kita mau buat 2 berarti datanya ada 2. Kita coba dulu ya satu-satu ya. Oke, kita lihat contohnya yang mana ya. Kalau di sini belum ada ya. Oke, kita cek dulu tadi yang pendidikan orang tua. Yang salah di mana kira-kira? 1, 2, 3. 1 dasar. Udah bener. Mungkin pengisiannya. Oke, pendidikan orang tua. Oh, ini ada berubah ini. Ya. Oh, yang 3 nggak ada. Adanya 1. Oke, ya, memang pendidikannya tidak ada yang pendidikan tinggi ya. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada kesalahan, mungkin tadi entry atau mungkin di sini ya teman-teman. Nah di sini ini kalau ada titik-titik seperti ini ya, mungkin saya F5. Nah ini ya kelihatan, ini harus dihapus biar tidak terhitung. Jadi caranya kita clear
Nanti kalau nggak kita clear, nanti dia akan ikut dianalisis. Mungkin tadi ada yang missing ya hasilnya. Nah, oke, kita kembalikan. Nah, seperti itu. Oke. Oke, kita coba dulu aja ya untuk yang apa namanya? Data apa penyajian data berupa grafik. Sebentar. Oke ya, baiklah kita lanjutkan untuk membuat diagram garis ya. Jadi kita akan melihat misalnya tadi ISPA dengan usia anak. Jadi pada usia anak berapa itu nanti kita bisa melihat grafiknya. Oke ya, kita langsung saja. Caranya kita klik grafik, kemudian kita pilih diagram line. Nah, di sini kita pilih yang simpel dulu aja ya. Nah, kalau ini kan nanti kalau misalnya lebih dari satu ya, kita kayak satu dulu aja. Kemudian kita masukkan ini yang variabel ISPA ini di bagian atas ini ya, jumlah anak. Kemudian ini kategori. Terus kita tinggal klik OK ya. Jadi kategori ini yang bagian bawah ya. Oke, nanti akan keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah usia anak dari 9 bulan sampai seterusnya ya. Kemudian ini adalah angka kejadian ISPA-nya. Nah, kan bentuk seperti ini. Nah, tentunya karena ini datanya tadi hanya kiralogi ya, otomatis kurang ini ya, kurang bagus. Tapi nanti teman-teman mau coba nggak apa-apa, misalnya mau dibuat berurutan gitu ya, ya silakan aja. Tapi nanti ini akan seperti ini bentuknya ya. Oke. Oke, saya rasa sudah semuanya ya teman-teman untuk apa namanya kompetensi yang harus dicapai. Nah, bagaimana kita menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk diagram, entah itu diagram batang, diagram lingkaran atau berupa garis ya, line, graph dan seterusnya ya. Nah, ini sudah kita pelajari semuanya. Silakan untuk tugasnya ini dikerjakan. Nah, ini sudah ada perintahnya. Saya mohon maaf karena saya harus lanjut mengikuti latsar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.